Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Ada satu perasaan yang semakin sering dirasakan banyak orang Indonesia, tapi jarang diucapkan dengan jujur. Perasaan bahwa kita bekerja semakin keras, semakin lama, semakin patuh, tapi hidup tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Gaji naik, tapi harga naik lebih cepat. Jam kerja bertambah, tapi rasa aman justru berkurang. Kita disuruh bersyukur karena masih punya pekerjaan, tapi diam-diam kita sadar pekerjaan itu sendiri mulai kehilangan masa depannya. Banyak orang menyebut ini sekadar fase ekonomi, siklus biasa yang nanti akan membaik. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan melihat lebih luas, lebih jauh dari layar ponsel, dan lebih dalam dari dompet kita sendiri, yang sedang terjadi bukan sekadar siklus. Ini adalah perubahan struktur. Dan perubahan struktur tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, rapi, dan baru terasa ketika kita sudah terjebak di dalamnya. Indonesia sering merasa dirinya unik. Kita merasa masalah kita berbeda, solusinya harus lokal, dan kegagalan kita sering dianggap kesalahan individu. Kalau miskin katanya kurang usaha, kalau jatuh katanya kurang adaptif. Tapi sebenarnya, apa yang sedang dialami Indonesia hari ini adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar, cerita yang sudah lebih dulu terjadi di negara lain di Asia Tenggara. Thailand dan Filipina bukan cermin yang sempurna, tapi mereka adalah peringatan. Mereka adalah versi masa depan yang sudah lebih dulu tiba, dan kalau kita mau jujur, arah kita tidak sejauh yang kita kira dari arah mereka. Thailand dulu adalah bintang manufaktur Asia Tenggara. Pabrik mobil elektronik suku cadang berderet dari Bangkok sampai Eastern Economic Corridor. Upah buruh naik, kelas menengah tumbuh, kota-kota industri hidup. Filipina punya cerita yang sedikit berbeda, tapi sama berbahayanya. Mereka meloncat langsung ke sektor jasa, BPO, call center, back office global dengan janji bahwa selama orang Filipina bisa berbahasa Inggris dan bekerja keras, masa depan akan aman. Dua negara ini, dengan jalur berbeda, sama-sama sampai pada titik yang mirip. Upah berhenti naik secara real, produktivitas stagnan, dan pekerjaan yang dulu dianggap aman perlahan digantikan oleh mesin, software, dan sistem otomatis. Indonesia hari ini sedang berdiri tepat di persimpangan yang sama. Kita masih merasa punya waktu karena bonus demografi, karena pasar besar, karena konsumsi domestik. Tapi semua itu adalah ilusi kalau struktur ekonominya tidak berubah. Bonus demografi tanpa pekerjaan bernilai tambah tinggi hanya menghasilkan lebih banyak orang yang berebut pekerjaan berupa rendah. Pasar besar tanpa daya beli yang sehat hanya menciptakan ilusi ramai, bukan kesejahteraan. Dan konsumsi tanpa produksi yang kuat hanya membuat kita tergantung, bukan mandiri. Masalahnya bukan sekedar robot dan AI, itu hanya alat. Masalahnya adalah bagaimana perusahaan dan negara melihat risiko. Dulu, risiko terbesar bagi perusahaan adalah kekurangan tenaga kerja atau biaya produksi yang tinggi. Hari ini, risiko terbesar adalah ketidakpastian. Mogok kerja, fluktuasi permintaan, tekanan upah, perubahan regulasi, dan ketidakstabilan sosial. Dalam dunia seperti itu, mesin dan algoritma menjadi pilihan yang sangat rasional. Mesin tidak mogok, algoritma tidak demo. Sistem otomatis tidak meminta kenaikan gaji dan tidak peduli inflasi. Ini bukan soal kejam atau tidak kejam. Ini soal logika bertahan hidup dalam kompetisi global. Thailand sudah merasakan ini lebih dulu. Ketika upah buruh naik tapi produktivitas tidak ikut melonjak, perusahaan multinasional tidak berdebat panjang. Mereka mengotomatisasi lini produksi atau memindahkan investasi ke negara lain yang lebih murah dan lebih stabil. Pabrik yang tersisa tetap beroperasi, tapi tanpa ekspansi. Tidak ada pemutusan hubungan kerja massal, tidak ada pengumuman dramatis. Hanya satu hal yang berubah, perekrutan baru berhenti. Generasi muda tidak masuk, yang tua menua bersama mesin yang makin pintar. Ini disebut natural attrition. Kedengarannya jinak tapi efeknya mematikan bagi kelas menengah. Filipina mengalami versi yang lebih sunyi, tapi sama berbahayanya. Ketika AI mulai bisa menangani customer service, analisis data dasar, bahkan penulisan laporan, ribuan pekerjaan BPO tidak hilang sekaligus, tapi nilainya jatuh. Gaji stagnan, kontrak makin pendek, dan tekanan kerja meningkat. Orang masih bekerja, tapi tidak lagi menabung. Masih terlihat sibuk, tapi tidak lagi bergerak naik. Ini adalah jebakan treadmill, lari lebih cepat, tetap di tempat. Indonesia sedang masuk fase ini. Kita melihatnya di pabrik, di kantor, di sektor jasa, bahkan di pekerjaan yang dulu dianggap aman.
Lulusan sarjana bertambah, tapi pekerjaan yang benar-benar membutuhkan kemampuan mereka tidak tumbuh secepat itu. Akhirnya gelar sarjana bersaing dengan lulusan sekolah menengah atas untuk pekerjaan yang sama. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena struktur ekonominya tidak menyediakan cukup ruang untuk naik kelas. Ini bukan kesalahan individu, ini kesalahan desain. Yang membuat situasi ini lebih berbahaya adalah cara kita membicarakannya. Kita terlalu sering menyederhanakan masalah menjadi soal mentalitas. Disuruh lebih giat, lebih adaptif, lebih kreatif. Padahal adaptasi individu tidak bisa mengalahkan arus struktural sendirian. Di Thailand, buruh sudah disiplin. Di Filipina, pekerja jasa sudah fleksibel. Tapi tanpa transformasi industri yang nyata, semua itu hanya memperpanjang penderitaan, bukan menyelesaikan masalah. Teknologi mempercepat semuanya. Robot di pabrik bukan lagi cerita masa depan. Sistem kasir otomatis, gudang tanpa manusia, software akuntansi berbasis AI, semua sudah ada dan semakin murah. Perusahaan tidak perlu mengganti semua pekerja sekaligus. Cukup berhenti merekrut, membiarkan waktu bekerja untuk mereka. Dalam 10 hingga 15 tahun, komposisi tenaga kerja berubah drastis tanpa konflik besar. Dari sudut pandang perusahaan, ini adalah kemenangan. Dari sudut pandang pekerja, ini adalah pengikisan perlahan. Indonesia punya satu masalah tambahan yang tidak dimiliki Thailand dan Filipina dalam skala yang sama, narasi aman palsu. Kita terlalu sering diyakinkan bahwa selama ekonomi tumbuh, semuanya akan baik-baik saja. Padahal pertumbuhan tanpa kualitas hanya memperlebar jurang. Produk domestik bruto naik, tapi upah real stagnan. Investasi masuk, tapi kebanyakan padat modal, bukan padat karya berkualitas. Ini menciptakan ilusi kemajuan, sementara fondasinya rapuh. Yang lebih menyakitkan adalah dampaknya di tingkat individu. Orang-orang yang menghabiskan 20-30 tahun menguasai satu jenis pekerjaan menemukan bahwa keahlian mereka tidak mudah dipindahkan. Seorang operator mesin, staf administrasi atau agen layanan pelanggan bisa menjadi sangat hebat di lingkungannya, tapi keahlian itu sering terkunci di satu sistem. Ketika sistem berubah, nilainya runtuh. Thailand melihat ini pada buruh pabriknya. Filipina melihat ini pada pekerja BPO-nya. Indonesia mulai melihat ini di mana-mana. Ketika orang-orang ini keluar dari sistem formal, banyak yang masuk ke sektor informal dengan harapan bisa bertahan. Membuka usaha kecil, berdagang menjadi mitra platform. Tapi sektor ini sudah penuh, persaingan brutal, margin tipis dan tanpa perlindungan. Dari luar terlihat seperti kewirausahaan. Dari dalam, ini seringkali hanya bertahan hidup. Ini bukan ekonomi kreatif yang sering digembar-gemborkan. Ini ekonomi terpaksa. Masalahnya bukan bahwa orang Indonesia malas atau tidak mau belajar. Masalahnya adalah waktu dan ruang untuk belajar itu tidak disediakan secara adil. Ketika seseorang bekerja 10-12 jam sehari hanya untuk menutup biaya hidup, kapan dia belajar keterampilan baru yang relevan? Ketika pendidikan dan pelatihan berkualitas mahal dan tidak terhubung langsung dengan kebutuhan industri masa depan, siapa yang benar-benar bisa memanfaatkannya? Di Thailand dan Filipina, jawaban pahitnya adalah hanya sebagian kecil. Perubahan terbesar yang sering luput kita sadari adalah pergeseran nilai pekerjaan itu sendiri. Dulu, bekerja keras dan loyal dianggap cukup. Hari ini, yang dihargai adalah fleksibilitas, kemampuan berpindah peran, dan literasi teknologi. Tapi sistem pendidikan dan pasar kerja kita masih mendidik dan merekrut seolah dunia tidak berubah. Ini menciptakan ketegangan permanen antara apa yang diajarkan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang tersedia. Indonesia masih punya pilihan, tapi pilihan itu tidak akan bertahan lama. Thailand kehilangan momentum ketika terlalu lama bertahan pada model lama. Filipina terjebak karena terlalu percaya pada satu sektor. Indonesia berisiko melakukan dua kesalahan sekaligus, terlalu bergantung pada konsumsi dan terlalu lambat membangun ekosistem pekerjaan bernilai tambah tinggi yang tahan otomatisasi. Kita masih bisa menghindari masa depan terburuk mereka, tapi hanya kalau kita jujur tentang arah yang sedang kita tuju. Kejujuran ini tidak nyaman. Ia memaksa kita mengakui bahwa tidak semua pekerjaan bisa diselamatkan dan tidak semua jalur karier layak dipertahankan. Ia juga memaksa kita berhenti menyalahkan individu atas kegagalan sistem. Di Thailand dan Filipina, perubahan datang tanpa peringatan keras. Ia datang sebagai kelelahan kolektif. Indonesia mulai merasakannya sekarang. Pertanyaannya, bukan lagi apakah perubahan ini akan datang. Ia sudah datang. Pertanyaannya adalah siapa yang akan siap dan siapa yang akan tergilas. Dan kesiapan itu tidak hanya soal belajar skill baru, tapi soal memahami permainan yang sedang berubah.
Selama kita masih percaya bahwa bekerja lebih keras di jalur yang sama akan menyelamatkan kita, kita sedang berlari di treadmill yang sama seperti yang dialami jutaan orang sebelum kita di negara lain. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke apa sebenarnya yang membuat sebuah pekerjaan relatif aman atau rapuh di era otomatisasi ini, mengapa beberapa jenis pekerjaan di Thailand dan Filipina runtuh lebih cepat dari yang lain, dan apa artinya semua itu secara konkret bagi orang Indonesia hari ini, bukan dalam teori, tapi dalam pilihan hidup yang nyata. Ketika kita bicara soal pekerjaan yang aman atau rapuh, kebanyakan orang langsung membayangkan jenis profesinya, pabrik atau kantor, kerah biru atau kerah putih, manual atau intelektual. Tapi pengalaman Thailand dan Filipina menunjukkan bahwa pembagian itu sudah tidak relevan. Yang menentukan bukan lagi titel pekerjaan, tapi posisi pekerjaan itu di dalam sistem produksi dan pengambilan keputusan. Pekerjaan yang paling cepat tergilas bukan selalu yang paling kasar atau paling sederhana, melainkan yang paling mudah distandarkan, diprediksi dan dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa diulang. Begitu sebuah pekerjaan bisa dijelaskan dalam bentuk SOP yang jelas, ia sudah setengah jalan menuju otomatisasi. Di Thailand banyak teknisi lini produksi merasa aman karena pekerjaan mereka membutuhkan pengalaman bertahun-tahun. Mereka tahu suara mesin, ritme produksi, dan trik-trik kecil yang tidak tertulis. Tapi ketika sensor, data real-time, dan machine learning masuk ke pabrik, pengalaman itu diterjemahkan menjadi angka dan pola. Yang dulu ada di kepala manusia, dipindahkan ke sistem. Begitu pengetahuan itu terekam, manusia tidak lagi menjadi satu-satunya pemiliknya. Ini bukan karena teknisi itu tidak hebat. Justru karena mereka hebat, sistem belajar dari mereka, lalu menggantikan mereka secara perlahan. Di Filipina, pola yang sama terjadi pada pekerjaan berbasis bahasa dan prosedur. Call center agent yang sangat terlatih, supervisor yang tahu cara meredam emosi pelanggan, analis yang terbiasa mengisi laporan rutin, semuanya tampak aman sampai perusahaan menyadari bahwa sebagian besar pekerjaan itu adalah pengolahan informasi berulang. AI tidak perlu sempurna. Ia hanya perlu cukup baik dan jauh lebih murah serta konsisten. Begitu standar cukup baik tercapai, nilai manusia turun drastis. Bukan karena kualitas manusia memburuk, tapi karena pembandingnya berubah. Indonesia hari ini berada di fase transisi yang sama. Banyak pekerjaan masih terlihat aman karena belum sepenuhnya otomatis. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Beban kerja meningkat tanpa kenaikan upah yang sepadan. Target makin tinggi, toleransi kesalahan makin kecil. Ini sering dianggap sebagai tuntutan profesionalisme. Padahal, ini adalah fase sebelum otomatisasi penuh. Perusahaan sedang memeras produktivitas maksimal dari manusia sambil menyiapkan pengganti yang tidak lelah dan tidak protes. Yang membuat situasi ini berbahaya adalah cara kita mempersiapkan diri. Banyak orang Indonesia masih berpikir bahwa solusi ada pada satu keterampilan baru. Belajar coding, belajar desain, belajar data. Seolah ada satu kunci ajaib yang bisa menyelamatkan karier. Pengalaman Thailand dan Filipina menunjukkan bahwa ini ilusi. Bukan berarti belajar keterampilan baru tidak penting, tapi keterampilan teknis saja tidak cukup jika ia berdiri sendiri. Keterampilan yang paling cepat usang adalah keterampilan yang hanya bernilai ketika kondisi pasar stabil. Yang lebih tahan adalah peran, bukan skill tunggal. Peran yang menghubungkan banyak fungsi, yang membutuhkan pemahaman konteks, pengambilan keputusan dengan informasi tidak lengkap, dan tanggung jawab atas hasil akhir. Ini alasan mengapa di Thailand, sebagian kecil pekerja pabrik bisa bertahan dengan berpindah ke peran quality control strategis, maintenance system, atau integrator teknologi. Mereka tidak hanya mengoperasikan mesin, tapi memahami mengapa mesin itu ada dan bagaimana ia terhubung dengan keseluruhan rantai nilai. Di Filipina, mereka yang bertahan bukan agen call center biasa, tapi mereka yang naik menjadi pengelola proses, perancang alur kerja atau penghubung antara klien dan sistem. Mereka yang bisa menerjemahkan kebutuhan manusia ke dalam bahasa sistem dan sebaliknya. Jumlahnya sedikit dan persaingannya ketat, tapi mereka ada. Ini menunjukkan bahwa masa depan bukan tanpa manusia. Masa depan adalah dengan lebih sedikit manusia di posisi yang jauh lebih menentukan. Indonesia harus belajar dari ini dengan cepat. Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus ekonomi. Tanpa perubahan struktur, ia hanya menjadi tekanan tambahan. Lebih banyak orang muda masuk pasar kerja berarti lebih banyak persaingan untuk pekerjaan yang sama. Jika kualitas pekerjaan itu tidak naik, upah akan ditekan, bukan didorong naik. Ini bukan teori. Ini sudah terjadi di Thailand dan Filipina dan mulai terasa di kota-kota besar Indonesia.
Ada satu kesalahan besar yang sering diulang, mengira bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan kecil bisa menyerap semua tekanan ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah itu penting, tapi bukan solusi universal. Di Thailand, sektor ini tumbuh, tapi sebagian besar tetap kecil dan rentan. Di Filipina, jutaan orang menjadi pekerja mandiri informal, tapi tanpa perlindungan dan dengan pendapatan tidak stabil. Ini bukan mobilitas ke atas. Ini stabilitas semu. Indonesia sedang menuju pola yang sama jika tidak hati-hati. Yang jarang dibicarakan adalah biaya psikologis dari semua ini. Ketidakpastian jangka panjang menciptakan generasi yang lelah sebelum waktunya. Orang bekerja bukan untuk membangun masa depan, tapi untuk menghindari jatuh hari ini. Ini mengubah cara orang mengambil risiko, membentuk keluarga, dan berinvestasi pada diri sendiri. Di Thailand, tingkat kelahiran turun tajam bukan hanya karena ekonomi, tapi karena rasa tidak aman kronis. Filipina melihat peningkatan migrasi tenaga kerja sebagai jalan keluar individu dari sistem yang macet. Indonesia mulai menunjukkan gejala serupa. Di titik ini, kita perlu berhenti bertanya pekerjaan apa yang aman dan mulai bertanya posisi apa yang tidak mudah digantikan. Posisi yang aman relatif adalah posisi yang berada dekat dengan sumber keputusan, bukan sekadar eksekusi. Posisi yang memahami sistem bukan hanya tugas. Posisi yang bisa berubah bentuk ketika teknologi berubah. Ini bukan berarti semua orang harus jadi manajer. Ini berarti setiap orang perlu memahami di mana nilai pekerjaannya benar-benar diciptakan. Di Thailand, pekerja yang hanya tahu satu mesin paling rentan. Pekerja yang tahu mengapa mesin itu penting bagi keseluruhan proses punya peluang bertahan lebih besar. Di Filipina, agen yang hanya mengikuti skrip paling cepat tergantikan. Mereka yang bisa membaca situasi dan mengambil keputusan di luar skrip punya nilai lebih. Indonesia tidak berbeda. Pekerjaan yang hanya menjalankan instruksi, baik manual maupun digital, adalah yang paling rapuh. Masalahnya, sistem pendidikan dan pelatihan kita masih terlalu fokus pada penguasaan alat, bukan pemahaman sistem. Kita mengajarkan software, tapi tidak mengajarkan mengapa software itu digunakan. Kita mengajarkan prosedur, tapi tidak mengajarkan konsekuensi. Ini membuat lulusan siap bekerja hari ini, tapi rapuh besok. Thailand dan Filipina sudah membayar mahal untuk kesalahan ini. Indonesia masih punya kesempatan memperbaikinya, tapi jendela waktunya sempit. Perubahan ini juga menuntut kejujuran dari negara dan perusahaan. Tidak semua pekerjaan bisa diselamatkan dan tidak semua orang bisa dipindahkan tanpa rasa sakit. Tapi menunda pengakuan ini hanya memperbesar dampaknya. Di Thailand, banyak pekerja terlambat menyadari bahwa jalur karier mereka buntu. Di Filipina, banyak yang baru sadar ketika kontrak tidak diperpanjang. Indonesia harus belajar menyampaikan kebenaran lebih awal, bukan meninabobokan dengan optimisme kosong. Bagi individu, ini berarti satu hal yang sulit diterima. Loyalitas satu arah tidak lagi menjamin keamanan. Bekerja keras tetap penting, tapi bekerja keras di jalur yang salah hanya mempercepat kelelahan. Pertanyaannya bukan seberapa keras kita bekerja, tapi di jalur apa. Ini bukan ajakan untuk sinis atau oportunis, tapi untuk sadar struktur. Mereka yang bertahan di Thailand dan Filipina bukan yang paling setia, tapi yang paling sadar kapan harus bergeser. Indonesia sering membanggakan daya tahan dan gotong royong. Nilai ini penting, tapi tidak cukup jika tidak dibarengi dengan strategi. Gotong royong tanpa arah hanya menyebarkan beban, bukan mengurangi risiko. Yang dibutuhkan adalah pemahaman kolektif tentang perubahan ini agar individu tidak merasa gagal sendirian ketika sistem berubah. Rasa malu dan rasa bersalah hanya memperparah luka yang sebenarnya struktural. Kita juga perlu membicarakan peran negara dengan jujur. Negara tidak bisa menghentikan otomatisasi dan tidak seharusnya. Tapi negara bisa menentukan siapa yang menanggung biayanya. Di Thailand dan Filipina, banyak kebijakan datang terlambat atau terlalu fokus pada pertumbuhan angka makro, perlindungan transisi, pelatihan ulang yang relevan, dan jaring pengaman yang nyata sering tertinggal. Indonesia berisiko mengulang pola ini jika hanya mengejar headline pertumbuhan tanpa kualitas. Yang sering dilupakan adalah bahwa teknologi memperbesar perbedaan. Mereka yang sudah dekat dengan pusat pengetahuan dan keputusan akan melompat lebih cepat. Mereka yang jauh akan tertinggal lebih dalam. Ini bukan soal pintar atau bodoh, ini soal posisi awal. Thailand dan Filipina menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang cerdas, kesenjangan ini mengeras menjadi struktur permanen. Indonesia sudah punya kesenjangan besar. Otomatisasi tanpa arah bisa membuatnya semakin sulit ditembus. Semua ini mungkin terdengar gelap,
Tapi tujuan melihat pengalaman negara lain bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menghindari nasib yang sama. Indonesia belum terlambat. Tapi kita tidak lagi punya kemewahan untuk menyangkal. Setiap tahun yang dihabiskan dengan berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja adalah tahun yang hilang. Thailand dan Filipina kehilangan tahun-tahun itu. Kita tidak harus mengikuti jejak mereka sepenuhnya. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas dengan lebih konkret apa yang bisa dilakukan individu di tengah struktur yang berubah ini, bukan janji kosong, tapi pendekatan realistis yang diambil dari pelajaran pahit negara lain. Bukan untuk menjamin sukses besar, tapi untuk memperbesar peluang bertahan dengan martabat. Karena di dunia yang sedang berubah cepat ini, bertahan dengan martabat mungkin sudah merupakan kemenangan besar.